ada pertanyaan ini ya aneh, ya bikin gemes gitu loh. Satu, Bang, bagaimana caranya mengenal perusahaan-perusahaan itu, relasi gitu mungkin maksudnya ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, di kantor abang itu ada berapa perusahaan yang sudah dipegang. Terus pertanyaan yang ketiga, terus yang berikutnya pertanyaan, jadi itu belum dijawab pertanyaan tapi terus. Iya, tapi itu di-continue dalam 1 bulan. Berapa perusahaan tersebut, kalau di total itu berapa penghasilannya. Kita jawab satu persatu ya? Iya Pak. Gimana Pak Sandi? Ya satu-satu. Dua susah Pak. Satu dulu. Kenapa? Enggak kenapa-napa Pak. Aku cuma nanya. Enggak. Nunggu jawabannya Pak. Iya. Jadi saya jawab ya. Sebuah jawaban. Ya, silakan. Iya. Padi loh. Iya. Silakan. Monggo Pak, monggo Pak. Ini lagu tahun berapa? Iya, sudah. Satu. Sudah. Kok mengingatkanku pada waktu? Satu. Ya, satu apa tadi? Untuk mendapatkan Oh ya, bagaimana caranya Perusahaan. mendapatkan Klien klien perusahaan. perusahaan sebagai konsultan hukum perusahaan. Jadi ada beberapa sih, ada 2 cara. Yang pertama, kita melalui relasi kerja kita, ya kan? Relasi kerja itu maksudnya di sini bukan dari teman-teman lawyer, tapi dari karyawan itu sendiri, karyawan perusahaan itu sendiri. Jadi kita dapat informasi bahwa perusahaan tersebut membutuhkan konsultan hukum. Terus atau yang kedua, cara kita yang kedua, kita membuat penawaran ke perusahaan-perusahaan tersebut. Kita membuat penawaran. Tetapi kita harus siap untuk presentasi. Jadi kita harus menguasai, seandainya itu perusahaan Seperti ya katakan properti. Berarti kita harus menguasai beberapa peraturan perundang-undangan mengenai properti. Katakan terkait dengan undang-undang rumah susun, hak tanggungan, undang-undang perumahan, hak tanggungan dan sebagainya. Terus kemudian penghasilan dari konsultan, menjadi konsultan hukum perusahaan. Jadi kita jawab bervariatif. Ada yang kita megang berapa perusahaan sih? Untuk saat ini sekitar 7 perusahaan. 7 ya. Ya 7 perusahaan. Ada 10. Ada enggak perlu menyebutkan itunya. Enggak perlu Pak. Iya. Itu terkait Iya. Minimal itu 6 setiap bulannya. Kita sebagai konsultan hukum perusahaan. Ya, 6. Minimal 6 juta. Tapi bervariatif lah. minimal 6 up. Nah, up-nya itu yang kita nantikan up-nya. Ada yang 30, ada yang 50. Untuk sementara Minimal 6. Garis bawah ya minimal ya. ya gimana? Mungkin supaya tidak rancu ya. Kalau orang masyarakat biasa kan, kalau lawyer dia ngerti, kalau masyarakat biasa mungkin nggak tahu. Yang dimaksud tentang pendapatan kita dari tetap kita ya, bulan dari perusahaan-perusahaan itu hanya sekedar semacam gaji gitu loh. Di luar perkara itu, di luar perkara. Per case, kalau Ada lagi. perkara kan per case kita lihat Ada lagi, kasus ada perkara, ada lagi. lihat perkaranya. Jadi ketika kita nggak ada perkara, misalnya ada perkara, tetap kita terima yang flatnya Hak itu, kita. yang flatnya itu bisa dari kita, dari perusahaan. Kalau ada perkara, biaya perkara tersendiri Tersendiri. Nanti kita sama ya katakan, tidak apa-apa ya saya contohkan. Jadi katakan perusahaan tersebut ada salah satu perkara dan dia benar-benar membutuhkan lawyer litigasi. Kita kan juga lawyer litigasi juga. Mereka pasti meminta kita untuk presentasi. Apabila presentasi kita bagus, dinilai bagus, dan mereka merasa puas bahwa kita telah menguasai perkara tersebut, maka kita akan digunakan. Tapi
kita harus mengajukan penawaran terlebih dahulu mengenai biaya-biaya perkara. Ya perkara itu tersebut. Nah, progress reportnya setiap 1 minggu sekali. Diminta oleh perusahaan tersebut. Ya, untuk Sejauh mana penanganan perkara tersebut? Mungkin untuk report ke direksi atau ke pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut, pemirsa. Intinya gini pemirsa, untuk kita bisa bisa digunakan oleh perusahaan tersebut. Benar apa kata Pak Sandi yang tadi di video nggak salah-salah. sebelumnya? Iya. Rajin-rajin Semua menawarkan. ini ditentukan sama Pak. Ya silakan Pak, lanjut. Ayo cepetan. Jangan capek untuk memberikan penawaran kepada perusahaan-perusahaan yang ada, terus bangun relasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau Julang. ya tidak apa-apa Pak, biar resume penegasan. Kesimpulan nanti aja kesimpulannya. Tapi tetap pemirsa kembali lagi tetap satu jua. untuk pengacara tersebut harus menguasai apapun. Pengacara tersebut harus segalanya, pengacara desa. peraturan hukum, peraturan yang ada terkait permasalahan hukum, perundang-undangan yang mengatur yang mengaturnya gitu. Kita harus menguasai betul itu pemirsa. Sudah. Begitu, Pak. Tidak, sudah. Apa mal? Ngomong. Terutama undang-undang PT kita harus menguasai. Tambah. Ya tapi ya benar sih. Benar. Undang PT. Mana ya jar. Mana salah dikat bener lho. Coba tak. Ini adalah seperti pada Jahe. wajah. Seperti wajah. Tikus nih, bisa aja. Wajahnya selalu terbayang di setiap anak. Lagu-lagu itu dulu itu lah. Iya. Enak loh jadi pengacara desa itu. Kita bisa kemana-mana. Kita bisa ke kota-kota. Coba pengacara kota. Tidak bisa seperti kita. Terus mau ngapain ke desa? Satu ke desa lainnya kan tidak bisa. Apa di desa itu ada pengadilan? Enggak ada, Pak. Makanya teman-teman kerasan jadi pengacara desa. Kalau orang Jawa bilang nyilimur. Apa itu? Apa? Enggak, masalahnya nanti saya ditegur bukan Kan nggak menyebut. harus menyebut. Kan jadi pegangan juga buat mereka-mereka di luar sana. Barangkali mau Calon-calon pengacara itu mau bekerja sama dengan biar nggak kaku. Kita boleh jadi lawan dalam suatu perkara ya, dalam persidangan. Biar boleh. Tapi di luar tidak ada permasalahan nggak ada. apapun. Ya enggak kaku ya. Nothing personal lah, nothing personal, bukan masalah pribadi gitu. Bang, Mari kita mesin tarung dong. gitu. Cukup sampai di sini. Ya, Belum Pak, masih jamnya masuk Pak. Habisin dulu. nandane iki mau terus. Mas, mari dibanting nyonya ta iki. Kok pecah ngono.